Halo guys, selamat datang di Kokes Podcast Kolese Lekok Darmanville. Bersama saya Sipora Slamaris Tebay dan rekan saya Claudia Ngamel. Nah, pada kesempatan kali ini kami kedatangan tamu nih. Tamunya calon ketua presidium SMA YPPK Adiluhur. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Virgilia Ferdinanda Mote. Biasanya dipanggil Virgil, dari kelas 11 IIS angkatan 36. Virgil, apa kabar nih? Baik, Claudia dengan Sipora, kabarnya bagaimana? Puji Tuhan kami baik. Nah, Sipora, menurut kamu apa sih presidium itu? Oh, presidium. Nah, jadi di SMA Adiluhur kami menyebut OSIS sebagai presidium. Oh, jadi presidium itu OSIS. Iya. Nah, apa sih tugas utamanya presidium itu? Nah, jadi salah satu tugas utama presidium atau OSIS di sekolah yaitu membantu guru-guru untuk memperketat peraturan yang ada di sekolah. Oh, jadi presidium itu untuk membantu guru ya? Iya. Nah, Virgil kan mau mendaftarkan diri sebagai calon ketua OSIS. Apakah sebelumnya mempunyai pengalaman berorganisasi? Jadi sebelumnya saya mempunyai pengalaman berorganisasi juga. Itu ada di kepanitiaannya itu saya pernah ikuti yang di dalam sekolah juga maupun yang di luar sekolah. Yang di dalam sekolah boleh saya sebutkan? Boleh. Jadi yang di dalam sekolah itu yang pernah saya ikuti itu kepanitiaan akal, kepanitiaan almici, terus kepanitiaan Ignatius Day, terus kepanitiaan tekol juga. Oh, mungkin Virgil bisa ceritakan sedikit pengalaman kepanitiaan selama di SMA Adiluhur. Saya cerita salah satunya saja atau Iya, salah satunya aja. Jadi salah satunya tuh kepanitiaan tekol deh kalau gitu. Ya, boleh nih. Pasti Jadi, menarik. Iya, pasti menarik sekali, asik. Yang di tekol itu saya dikasih banyak penanggung jawab begitu, sebagai penanggung jawab defile, ada untuk penanggung jawab atau seksi liturgi begitu. Jadi pada saat kita berangkat ke Jogja, jadi Jogjanya itu kita pertemuan kolesinya itu di Jogja. Jadi dari Jogja itu saya dikasih tugas sebagai penanggung jawab defile dan sebagai seksi liturgi. Nah di sana saya dikasih tugas untuk mengatur misa yang ada di sana, misa yang akan dilaksanakan di sana. Kemudian tugas membaca eksamen. Terus saya juga dikasih tugas untuk membawakan lagu-lagu yang dari Papua gitu. Jadi agak berat tapi asik gitu. Defile itu apa sih? Defile itu kayak semacam kita menampilkan drama perjalanan Santo Ignatius begitu, tapi itu dalam bentuk modern, jadi kayak zaman now gitu. Bukan yang seperti dulu-dulu, tidak, tapi yang zaman now, zaman sekarang. Ya. Nah, Virgil kan mau mencalonkan diri sebagai ketua presidium nih. Ya. Apa sih alasan atau tujuan Virgil untuk mencalonkan diri sebagai ketua presidium? Jadi kalau misalnya saya terpilih menjadi ketua presidium, tadi kan Audi tanya tentang alasannya. Jadi alasan saya itu untuk bisa memimpin teman-teman begitu, dan juga untuk memperketat peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini begitu, untuk membantu guru-guru gitu. Oh iya. Kan Virgil mau memimpin teman-teman ya. Iya. Nah, kan di SMA Adiluhur kan banyak siswa-siswinya. Bagaimana cara Virgil untuk mengatasi anak-anak yang keras kepala dan tidak mau dengar-dengar? Oh, kalau itu sih menurut saya sih kalau misalnya mereka keras kepala, lebih baik kita memberikan hukuman kepada mereka. Pertama sih teguran, tapi yang kedua hukuman gitu. Oh, apakah memberikan hukuman tuh mereka akan mendengarkan gitu? Oh, kalau soal itu sih ya saya rasa juga tidak akan mendengarkan sih sebenarnya, karena kan kita sesama siswa-siswi juga. Tapi kalau misalnya mereka tidak bisa mendengarkan, yang pertama teguran. Terus kalau misalnya mereka juga tidak bisa mendengarkan, kalau misalnya saya sudah memberikan hukuman begitu sih, jalan satu-satunya sih melaporkannya ke Romo moderator. Iya. Kan Virgil mau memberi hukuman nih. Ya. Apakah hukuman yang akan Virgil berikan terdapat dalam visi misi yang Virgil buat? Jika ada, tolong sebutkan visi misinya. Oh, jadi visi misi yang saya buat itu visinya itu mengunggah semangat kebersamaan dan kepemimpinan siswa dalam mewujudkan lingkungan belajar yang inspiratif dan berkarakter. Terus misi yang pertama memastikan implementasi peraturan yang lebih efektif dan teratur. Yang kedua, unggul dalam kegiatan dengan mengutamakan kedisiplinan.
Yang ketiga, menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama perangkatan. Jadi kan tadi si Pora kan tanya tentang hukuman nih termasuk dalam visi atau misi. Nah jadi tentang hukuman itu termasuk dalam misi nomor 1, memastikan implementasi peraturan yang lebih efektif dan teratur. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan hukuman, saya akan bertindak untuk lebih memperketat peraturan-peraturan agar mereka bisa menggunakan fasilitas sekolah ini dengan baik gitu, tidak merusak gitu. Nah, kan tadi di dalam visi terdapat mewujudkan lingkungan inspiratif dan berkarakter. Coba sebutkan itu maksudnya bagaimana? Jadi kan di adiluhur ini juga kan banyak kepanitiaan tuh. Ya. Jadi dalam kepanitiaan itu teman-teman yang biasa mengikuti kepanitiaan itu agar tidak putus asa begitu. Mereka selalu terinspirasi pada saat mereka sudah selesai SMA, sudah kuliah, sudah bekerja agar bisa menjadi inspirasi untuk mereka begitu, agar tidak putus asa begitu. Terus kalau untuk soal berkarakter sih agar bisa memiliki pribadi yang tetap semangat gitu. Oh, Virgil tadi kan di misi yang pertama itu kan memastikan implementasi peraturan yang lebih efektif dan teratur. Itu maksudnya memastikan implementasi peraturan itu gimana sih Virgil? Jadi mengimplementasikan peraturan tuh kayak lebih memperkuat lagi peraturan yang ada di sekolah ini. Misalnya seperti biasanya saya lihat kan di sekolah kita itu kan wajib memakai helm. Iya. Terus kan ada juga teman-temannya yang tidak memakai helm gitu. Jadi saya ingin memperkuat lagi begitu untuk menjaga siswa-siswa di luhur untuk selalu memakai helm. Itu contohnya, salah satunya. Nah, tadi kan di misi kedua kan terdapat mengutamakan kedisiplinan. Nah, jadi kan kedisiplinan kan itu banyak. Ya. Mengutamakan kedisiplinan apa nih yang akan Virgil buat? Jadi untuk kedisiplinan ini kan memang banyak juga sih, tapi cuman saya mengutamakan tentang kedisiplinan waktu. Ini juga bisa diambil dalam kepanitiaan-kepanitiaan yang ada di adiluhur. Nah, kepanitiaan-kepanitiaan yang ada di adiluhur ini juga kan biasanya ada yang mendapat banyak anggotanya juga kan. Ada koordinatornya begitu. Jadi dalam koordinator itu tuh biasanya saya perhatikan itu hanya koordinator dan salah satu anggotanya saja yang bekerja, yang lain mondar-mandir gitu kan. Jadi untuk waktunya itu kan biasanya anggota-anggota lain tuh bilang, oh ya nanti saya agak terlambat ya datangnya begitu, agar mereka bisa menghemat waktunya dan bisa tetap mengutamakan kegiatan sekolahnya begitu. Itu yang saya mengutamakan kedisiplinan waktu. Oh ya. Nah, Virgil tadi kan di misi yang ketiga tuh ada menjalin hubungan perangkatan. Ya. Dengan perangkatan kan. Nah, apa selama ini Virgil sudah menjalin hubungan yang harmonis dengan semua angkatan di SMA di luhur? Iya sih, jujur sih saya rasa ada yang sudah bisa kayak menyapa kakak kelas. Begitu saya juga perhatikan ke teman-teman saya yang lain tuh adik-adik kelas yang tidak menyapa kakak kelas, hanya lewat begitu saja. Makanya kalau misalnya saya disuruh menjelaskan misi saya yang ketiga tuh kenapa diambil misi saya kayak menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama perangkatan itu supaya adik-adik itu bisa menyapa kita. Saya juga tidak perlu sih sapaan mereka, tapi kan kita kan sesama adiluhur kan diajarkan untuk saling menghargai. Jadi sesama siswa-siswi adiluhur itu harus saling menghargai. Makanya adik-adik kelas itu wajib untuk menyapa kakak-kakak kelasnya gitu. Iya. Makanya. Nah, Virgil kan mencalonkan diri nih sebagai ketua. Nah, apa rencana Virgil untuk mengubah adiluhur untuk menjadi lebih baik? Rencana saya untuk mengubah adiluhur ini menjadi lebih baik itu juga sama seperti dalam visi misi saya untuk memperketat peraturan yang ada di adiluhur dan untuk memperkuat rasa kebersamaan sesama perangkatan. Dengan memperketat peraturan ya Virgil. Apakah siswa-siswa adiluhur akan mau mengikuti peraturan gitu yang dibuat atau diterapkan ya sama adiluhur? Sejauh ini saya lihat ada banyak teman-teman yang mengikuti, ada juga yang tidak mengikuti. Tapi lebih sedikit sih tidak mengikuti kayak memakai helm begitu. Jadi saya mau memperkuat lagi gitu. Nah, bagaimana nih Virgil cara mengatasi anak-anak yang salah menggunakan fasilitas sekolah, contohnya mencoret-coret kamar mandi, itu bagaimana cara Virgil untuk mengatasinya? Jadi untuk mencoret kamar mandi ini juga kan kayak masih banyak ya, bukan cuma di kamar mandi, di kelas-kelas juga gitu. Jadi kalau yang untuk ini sih
sesuai dengan visi misi saya juga, saya tidak akan kemana-mana, tetap memberi hukuman. Itu juga pertama teguran, hukuman. Setelah itu kalau misalnya mereka masih tetap mencoret-coret, tidak bisa mendengarkan, begitu sih memang jalan satu-satunya untuk dapat melaporkan mereka ke moderator. Nah, Virgil, misalnya nih yang mencoret-coret toilet ini adalah salah satu teman dekat Virgil nih. Ya. Apakah ada toleransi untuk teman dekatnya Virgil? Oh, ini kan toleransi. Iya. Pasti kan kita semua kan punya toleransi terhadap teman-teman sendiri. Kalau soal ini sih, kalau saya, teman dekat saya yang membuat salah atau melanggar peraturan begitu sih, kalau misalnya dia salah kan memang terbukti salah, jadi kita tidak boleh bertoleransi. Tapi kalau misalnya iya benar, baru ya kita harus bertoleransi pada mereka begitu. Nah, bagaimana nih jika teman dekat Virgil menjadi anggota presidium Ya. dan Virgil berbeda pendapat dengan dia, apa yang akan Virgil lakukan? Saya akan menerima pendapatnya, lalu nanti di akhirnya itu saya akan menggabungkan pendapatnya antara pendapat saya dan pendapatnya agar pendapat itu menjadi satu. Kan pastinya kan pendapat semua orang itu tidak tentu benar. Gitu. Oh iya. Nah, bagaimana nih jika Virgil memberikan tugas kepada salah satu anggota presidium dan dia tidak mengerjakan dengan baik, apa yang akan Virgil lakukan? Kalau soal itu sesuai dengan visi misi saya akan memberi teguran, kemudian saya akan memberi hukuman kepada anggota presidium tersebut agar dia bisa menjalankan tugasnya atau pekerjaannya. Nah, Virgil, apakah dengan memberikan hukuman dia akan menaati atas? Ya tergantung, kalau misalnya dia mendengarkan atau dia bisa, kalau saya sudah kasih hukuman baru dia masih bisa mau melanjutkan pekerjaannya, ya saya biarkan, ya kan sudah baik, sudah bisa mendengarkan. Tapi kalau misalnya masih belum mendengarkan, itu saya akan bawa dia ke ruang moderator juga. Atau laporkan ke ruang moderator biar ya bisa ditegur dan bisa mendengar gitu. Nah, kan kalau presidium kan palingan ada setim ya. Ya. Virgil lebih suka bekerja sendiri atau bekerja secara tim? Jadi begini, kan pastinya kan dalam kepanitiaan di presidium itu kan ada banyak anggotanya, ada kayak macam koordinator kebersihan lah segala macam. Nah, jadi saya ingin itu tidak individu, karena kan pasti individu kan pastinya itu satu orang saja yang bekerja, misalnya ketua saja yang bekerja, baru untuk apa mereka mendapatkan gelar presidium gitu. Jadi kalau misalnya untuk pertanyaan seperti ini, saya memilih kelompok atau tim agar tidak sia-sia mereka mendapatkan gelar presidium gitu. Nah, Virgil kan nanti kalau jadi ketua presidium nih, terus anggota-anggotanya tuh kayak tidak mau bekerja sama. Apa yang akan Virgil lakukan untuk anggotanya gitu? Kalau misalnya mereka tidak mau bekerja sama dengan saya akan memberikan mereka teguran juga, hukuman juga, agar mereka bisa lebih ketat lagi untuk bekerja sama dengan saya gitu. Nah, kan seorang perempuan kan pasti tidak mau menjadi seorang pemimpin. Iya. Nah, apa tanggapan Virgil mengenai kata-kata seperti itu? Ya, sejauh ini saya juga biasa lihat di kepanitiaan mana-mana itu ketua panitianya pasti selalu laki-laki ya biasanya. Ya. Wakil juga ada yang laki-laki, ada yang perempuan gitu. Jadi kali ini kalau misalnya saya terpilih menjadi presidium itu saya membuktikan bahwa perempuan itu juga bisa memimpin, bukan hanya laki-laki gitu. Nah, apa sih yang memotivasikan Virgil untuk menjadi presidium? Yang memotivasikan saya itu tuh kayak bisa memimpin teman-teman atau menegur teman-teman begitu. Memotivasikan saya itu saya melihat kakak-kakak yang pernah memimpin di Adiluhur ini nih kayak mereka lebih hebat begitu. Jadi saya juga ingin menjadi hebat kayak mereka. Itu yang memotivasikan saya bisa mau menjadi ketua presidium gitu. Nah, pertanyaan yang menarik ini, Ya. Jika Virgil sudah terpilih menjadi ketua presidium nih dan terpilih juga di kepanitiaan lain, pada saat rapat keduanya bertabrakan, apa yang akan Virgil pilih, kepanitiaan lain atau tetap mengikuti rapat presidium? Ini agak sulit ya karena dua-duanya
tanggung jawab. Jadi untuk dua ini saya akan memilih kepanitiaan itu karena kan pastinya kan kepanitiaan itu yang kegiatan terdekat yang akan kita lakukan. Jadi saya akan memilih kepanitiaan daripada rapat presidium gitu. Nah, jadi kita dapat simpulkan dari pembahasan kita tadi Ya. nih kan, nah bahwa Virgil kalau menjadi ketua presidium, ia akan memperketat peraturan-peraturan yang ada di SMA Adiluhur dan akan menuntun siswa-siswi Adiluhur ini ke hal-hal yang baik kan, ya kan Virgil? Ya. Nah, sekian dari kami bertiga. Jangan lupa like kalau kalian suka. Dan jangan lupa share jika video ini bermanfaat, dan juga jangan lupa komen. Jangan lupa subscribe di channel kami. Akhir kata, salam AMDG.